Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang kartu kredit. Kartu kredit saat ini kan sudah banyak orang yang punya, sudah banyak juga program-program cicilan 0%, di mana kita merasa wah ini sangat membantu banget, di mana kita bisa mencicil sesuatu tapi tanpa ada bunga. Artinya bahwa kalian ya nyicil sesuai dengan harganya, harga jual produknya. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan ulik dulu deh. Kita akan ulas dulu sebenarnya kayak gimana sih program cicilan 0% itu. Kenapa kok sekarang semuanya itu bisa dicicil 0%? Mau di Tokopedia, di Shopee, atau mungkin di tokonya langsung. Biasanya seperti ini cara kerjanya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mungkin pernah bekerja di e-commerce atau pernah bekerja di toko atau mungkin pernah meeting deal-dealan sama pihak bank ya, dari mesin edisi dan lain sebagainya untuk cicilan 0%, pasti kalian tahulah informasi ini. Jadi sebenarnya cicilan 0% itu bukan mentah-mentah 0% bunga ya, enggak. Tapi bunganya itu ditanggung oleh si penjual atau biasanya juga ditanggung berdua ya. Nah, nanti saya akan berikan contoh maksudnya bagaimana. Intinya adalah nggak ada yang namanya cicilan 0%. Yang ada adalah bunganya itu dibayar oleh si penjual atau mungkin bagi dua dengan kalian. Nah, misal kalian membeli sebuah produk atau membeli HP di Tokopedia. Itu kan kalau kalian berikan nulis cicilan mungkin 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, itu kan selalu ada biaya servis ya. Biaya servis itulah mungkin sedikit bantuan untuk membantu atau patungan dengan Tokopedia-nya. Ini nggak cuma di Tokopedia, di Shopee pun ada. Jadi ada yang namanya biaya servis, biaya admin, dan lain sebagainya. Kalau kalian membeli barang senilai mungkin di atas 5 juta, terus kemudian cicilan itu maunya 12 bulan atau 24 bulan, itu pasti akan ada biaya servis atau biaya layanan yang cukup lumayan, biasanya sebesar di atas 500 ribuan. Nah, itulah biaya-biaya yang harus teman-teman keluarkan. Jadi nggak murni benar-benar 0%. Dan mungkin ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan juga ketika melakukan transaksi tersebut. Karena misal nih ya, misal kalian mau cicil barang itu selama 2 tahun atau 24 bulan. Kalian di tengah jalan pengen ngelunasi tuh utang kalian. Bisa, tapi kalian harus bayar biaya penaltinya. Nah, biaya penaltinya ini itu termasuk cukup lumayan besar ya. Makanya kita dipaksa untuk terus menggunakan kartu kredit selama cicilan kalian habis. Jadi kalau kalian suatu saat nggak mau pakai kartu kredit lagi, kalian mau tutup kartu kreditnya, itu nggak bisa. Karena kalian diikat nih, diikat harus sampai 2 tahun ke depan. Itu pun juga akan mempersulit kalian untuk menghapus biaya iuran tahunan. Kalau kalian cicil 2 tahun gitu ya, cicilan kalian belum lunas, masih panjang, kalian mau ngancem, mau nutup kartu kredit kalian, itu tentu saja akan membuat kalian dalam tanda kutip kurang power ya, kurang keuntungan. Jadi dari sisi dari kartu kreditnya itu diuntungkan, tapi dari sisi kalian itu dirugikan. Maksudnya bagaimana? Ketika teman-teman itu pengen, utang saya kurang 10 bulan lagi nih, tapi sekarang muncul iuran tahunan. Gimana ya kira-kira kalau saya tidak bisa menggratiskan iuran tahunan tersebut? Nah, biasanya kalian akan mengancam kan. Kalau saya pribadi ya, saya akan bilang, ya udah deh saya mau tutup aja kartu kreditnya, saya tidak sanggup untuk bayar iuran tahunannya. Biasanya mereka akan, ya udah deh Pak, jangan ditutup, nanti kita gratiskan iuran tahunannya. Nah, kalau teman-teman saat ini ada cicilan, biasanya bank akan gini. Kalau Bapak ingin menutup, boleh saja, tapi berarti tagihan harus dilunasi dan ada mungkin istilahnya kayak penalti untuk pelunasannya ya, pelunasan di depan. Nah, itu adalah penaltinya teman-teman. Oke? Jadi pada dasarnya teman-teman harus mengerti hal ini, bahwa kalian ketika menggunakan cicilan 0%, mau cicil 12 bulan, 24 bulan, harus pahami betul bahwa kalian tidak bisa melunasi dengan cepat secara gratis. Akan ada penalti, akan mengikat kalian untuk tidak memblokir atau menutup kartu kredit tersebut. Kalau kalian mau nutup, berarti teman-teman harus melunasi beserta biaya penaltinya. Ya, itulah yang saya alami, pengalaman saya ketika menggunakan kartu kredit dengan cicilan 0%. Jadi banyak orang itu tidak memahami dan tidak menghitung nih, tidak melihat, tidak menyadari bahwa untuk 0% itu ada biaya admin dan biaya servisnya. Begitu juga kalau kalian beli di toko. Kalau kalian beli di toko, tentu saja kan harganya agak dinaikin dikit biar fee-nya atau pembayaran 0%-nya tadi itu bisa mungkin bisa menutupi lah dari segi biayanya. Karena ya kalian
membayar selisihnya tapi tanpa sepengetahuan kalian. Karena kalian taunya kan harganya udah bulat ya, udah langsung harga sekian. Nah itu kalian transaksikan. Makanya nggak heran kadang kita beli sesuatu itu kita bayar langsung di tokonya langsung itu kadang lebih mahal dibandingkan kita bayar melalui kayak Tokopedia dan Shopee. Karena kalau Tokopedia dan Shopee itu yang nanggung itu Tokopedianya beserta kalian sebagian. Jadi ya kalau dipikir-pikir jual lebih diuntungkan untuk jual di online. Nah itulah dari situlah kenapa kok di online itu harganya lebih murah-murah. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga ini bisa menjawab teman-teman keraguan teman-teman tentang masalah cicilan 0% itu bagaimana sih, apa kelemahannya dan apa kejelekan dari cicilan 0% kartu kredit yang beredar saat ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.